Selamat datang di channel Promkes RSUD Sukamara. Senyumku, permataku. Dialami oleh kita semua atau mungkin pernah mengalami tapi nggak tahu namanya, bisa juga ya dok ya kayak gitu. Kadang makin bertambah usia makin sering, makin rentan kita untuk mengalami ambeien ini. Si ambeien terkenalnya si ambeien ya Bapak dan Ibu ya. Sambil menunggu panggilan di poli ya Bapak dan Ibu ya, kita hari ini akan mendengarkan penyuluhan dari Dokter Linda. Mohon izin Dokter Linda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu. Izin menyempatkan waktunya sebentar sembari menunggu panggilan untuk di poli masing-masing. Pertama kita mengucap syukur ya, bisa kita dalam keadaan sehat berjumpa di tempat ini. Terus perkenalkan, nama saya Dr. Linda Nababan. Saya sebagai dokter umum di rumah sakit ini. Baik, tidak berlama-lama, saya akan memaparkan sedikit tentang hemoroid atau yang biasa bahasa sehari-harinya namanya wasir atau ambeien. Nah, di mana hemoroid itu atau ambeien itu suatu tonjolan atau benjolan yang ada pada lubang anus yang bisa terjadi pada saat buang air besar disertai rasa nyeri bahkan keluar darah. Ini terjadi biasanya karena kondisi peradangan dan melebarnya pembuluh darah vena di sekitar anus. Selanjutnya. Terus faktor penyebabnya ini paling sering terjadi pada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki sambil buang air besar, sambil merokok, sambil main HP. Tidak diperkenankan seperti itu ya Bapak. Ini sering terjadi pada yang sering duduk juga. Terus kalau BAB yang sulit atau sering mengejan saat BAB, terus sembelit, sama yang berat badannya yang berlebih atau yang obesitas, terus kurang makanan berserat, faktor usia, sedang hamil, sering mengangkat beban berat, sama ibu bersalin. Kenapa ini sering terjadi ada di sini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalau bapak-bapak yang seperti yang saya bilang tadi sering terjadi karena sambil merokok, sambil BAB. Itu yang paling sering terjadi pada bapak-bapak. Nah, kenapa ada di sini saat sedang hamil atau ibu bersalin? Ini karena kalau kita lahir normal, mungkin orang bapak ibu yang ibu-ibu yang sudah melahirkan sering mengejan waktu melahirkan. Nah, ini efeknya, makanya dibilang ibu bidan, ibu mengejannya yang baik-baik ya. Jangan mengejan kayak mau mengejan BAB. Itulah yang perlu kita hindari. Makanya dibilang ibu bidannya mengejannya harus melalui perut. Jangan mengejan mau seperti BAB. Itulah yang perlu kita hindari biar tidak ambeien atau wasir. Nah, yang sering mengangkat beban berat ini biasanya kepada bapak-bapak, tapi tidak menutup kemungkinan kepada ibu-ibu. Mungkin karena saking semangatnya mengangkat beban berat, nah pasti kan ketekan di bagian bawah atau di bagian dubur kita. Terus kalau diare ini sering terjadi kalau diarenya yang berkesinambungan. Itu persenannya sedikit, nggak terlalu besar dibanding dengan yang kayak duduk terlalu lama, yang mengejan terlalu kuat saat BAB. Nah itu paling sering, itu paling sedikit persenannya. Tapi yang paling besar persenannya pada berat badan yang berlebihan, mengejan terlalu kuat saat BAB, sama duduk terlalu lama. Berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan kita kalau duduk terlalu lama.
karena akan menyebabkan ambeien atau wasir. Selanjutnya. Nah, jenis-jenis hemoroid itu ada dua, hemoroid interna sama eksterna. Kalau interna itu ambeiennya itu atau benjolannya itu di dalam, belum sampai keluar. Udah, itu apa yang keluar? Itu usus atau ujung dari usus 12 jari atau usus besar kita itu. Nanti saya tunjukkan. Nah, inilah yang disebut dengan hemoroid interna. Di dalam masih, bengkaknya itu, benjolannya itu masih di dalam. Ya. Nah, yang eksternal itu yang di luar, X berarti di luar. Ini benjolan di luar. Nah, perlu kita pantau Bapak Ibu, kalau kita mau BAB sakit atau ada tanda-tanda mau mengejan atau mau BAB itu mengejan sakit, ada terasa nyeri. Yang kedua ada keluar nanti kayak darah, bercampur darah saat BAB kita. Nah, hati-hati. Akan itu nanti mengakibatkan wasir namanya, ya. Ini yang tadi itu, yang ini eksterna, ini di luar. Ini bukan ususnya yang keluar, tapi pembuluh darah yang dari dalam itu keluar. Jadi nonjol dia keluar. Itulah yang ini eksterna. Yang saya jelaskan sini, muncul di dalam saluran rektum, biasanya tidak terasa nyeri, tetapi menyebabkan keluarnya darah saat BAB. Tapi di sini walaupun dikatakan di sini tidak terasa nyeri, tidak menutup kemungkinan ada juga nyeri, tapi tidak terlalu signifikan nyerinya. Begitu ya. Terus eksternal hemoroidnya berada di luar anus yang menyebabkan rasa gatal, nyeri, terkadang bisa juga robek dan berdarah disertai rasa tidak nyaman. Nah, itu tadi penyebab dari hemoroid eksternalnya. Ada nyeri, terus ada keluar darah, itu terjadi robeknya atau pecahnya pembuluh darah dari dalam, nah mengakibatkan benjolan di luar. Nah, itu bedanya ya. Udah tahu Bapak Ibu ya? Selanjutnya. Nah, stadium hemoroidnya itu stadiumnya itu tingkatannya. Bukan cuma tumor yang ada stadiumnya, ternyata hemoroid itu ada stadiumnya atau tingkatan keparahannya. Dimana yang pertama, penderita mengalami keluhan saat buang air besar, terdapat darah yang keluar. Nah, stadium pertama itu hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kalau dia itu masih tahap pertama atau stadium pertama itu masih keluarnya nyeri, belum keluar benjolan atau belum keluar ususnya yang tadi, atau belum masih darahnya itu kayak menetes, tapi udah ada nyeri, udah ada keluar darah saat kita BAB. Terus kalau duduk kayak rasa nggak nyaman, masih itu di stadium pertama atau di tahap pertama. Nah, di stadium yang kedua udah keluar darahnya dan ada benjolan. Nah, selain keluar darah juga merasakan ada penonjolan yang keluar, tetapi masih bisa masuk kembali setelah selesai BAB. Nah, ini yang stadium kedua ini itu udah keluar ada benjolan tapi masih kecil, disertai ada darah. Di stadium pertama tambah ada benjolan. Kalau stadium pertama tadi kan belum ada benjolan, yang ada hanya darah dan nyeri. Kalau stadium 2 udah ada darah tambah ada benjolan, tapi benjolannya itu udah bisa nanti masuk saat BAB-nya sudah selesai sampai tuntas ya. Nah, stadium ketiga, benjolan yang keluar mulai membesar dan sulit masuk sendiri. Selain itu penderita mulai merasakan nyeri. Nah, benjolannya itu udah mulai turun. Udah turun, stadium 1 tambah stadium 2 tambah tonjolannya udah membesar. Mungkin besarnya itu ada nanti sebesar telur ayam kampung. Nah, itu udah di sini dikatakan udah sulit masuk sendiri. Kenapa sulit masuk sendiri? Karena udah sebesar telur ayam kampung. Berarti harus dibantu dengan kita. Saat BAB harus kita dorong lagi kembali, gitu. Nah, stadium keempatnya, tonjolannya yang besar tidak bisa masuk kembali serta merasakan nyeri dan perlu adanya tindakan operasi untuk mengobati. Berarti di stadium keempat ini udah fase terakhir. Berarti butuh penanganan lebih lanjut dari dokter bedah kita nanti. Yang mana yang stadium 4 ini, stadium pertama, stadium kedua, stadium ketiga, plus stadium keempat tadi itu udah harus ada operasi. Yang pertama kan nggak ada tindakan apa-apa, masih bisa dengan obat lah atau gaya hidup
kita sehari-hari. Kalau stadium pertama tadi masih bisa kita perbaiki dengan makan sayur, pola hidup teratur dalam arti makan berserat, makan buah, minum air secukupnya. Sama yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga udah butuh bantuan sebenarnya. Bantuannya tapi dari diri kita sendiri. Yang mana bisa dengan tangan kita sendiri memasukkannya. Kalau yang keempat bukan, nggak bisa lagi dengan kita sendiri, yaitu dengan operasi. Karena tidak bisa lagi masuk, harus dipotong atau tindakan operasi atau bentuk laser kah ada nanti ya. Terus diagnosa hemoroid, dokter akan melakukan wawancara medis, anamnesis terkait dengan keluhan dan riwayat penyakit kesehatan. Dilakukan pemeriksaan fisik dengan memeriksa bagian luar anus. Dokter juga mungkin melakukan tindakan colok dubur, yaitu memasukkan jari ke anus pasien untuk mengevaluasi kekuatan otot, anus, perdarahan, dan ada atau tidaknya benjolan hemoroid interna. Ada beberapa pemeriksaan penunjang. Ada anoskopi, rigid sigmoidoskopi, dan kolonoskopi. Nah, di sini Bapak Ibu, seandainya orang Bapak Ibu ke puskesmas atau ke IGD rumah sakit, ada keluhannya nanti sulit BAB. Sudah, kami menanyakan itu. BAB-nya sudah berapa hari nggak BAB? Gaya hidupnya yang tadi, contohnya rajin nggak makan sayur, makanan berserat, rajin nggak minum secukupnya, seperti itu. Nanti di anamnesis lah sama dokternya, baru tegak diagnosanya. Nah, kalau sudah tegak diagnosanya, penanganan yang selanjutnya apa? Seperti apa? Masih bisakah sesuai dengan stadiumnya yang tadi yang saya jelaskan? Stadiumnya tadi kan ada 4. Yang pertama tadi masih bisa dengan gaya hidup sehat, dengan yang stadium kedua. Kalau yang ketiga udah harus kita sendiri. Kalau yang keempat udah bantuan dari dokter bedah yang menanganinya nanti. Gitu. Nah, itulah nanti yang untuk menegakkan diagnosis. Tegak diagnosisnya ini hemoroid atau wasir atau ambeien stadium ini. Nah, dokternya nanti akan melakukan tindakan yang lebih lanjut. Sembari ada pemeriksaan diagnostiknya, ada yang kami periksa lagi dengan alat ini. Tapi ini jarang di IGD. Yang ini yang biasanya melakukan ini, pemeriksaan penunjang ini dengan dokter bedahnya. Ini ya, kalau di IGD hanya pemeriksaan sementara. Hanya dari anamnesa yang lebih besar kami dapat. Selain dari kami pemeriksaan fisik dalam arti kami, mohon maaf Ibu, kami lihat dubur orang Bapak Ibu, apakah ini udah stadium berapa. Seperti itu ya, kalau di IGD ataupun di puskesmas. Kalau namun ini anoskopi, rigid sigmoidoskopi, kolonoskopi, ini biasanya dokter yang berkompeten yang melakukan itu. Ya. Nah, anoskopi ini apa sih sebenarnya? Nah, ini biasanya anoskopi ini nanti dimasukkan alat semacam spekulum namanya untuk melihat udah di mana letaknya. Letak daripada wasir itu tadi udah sebesar apa. Nah, nanti dimasukkan alat dan dimasukkan semacam alat itu ada 2. Yang ini satu, yang ini namanya spekulum, satu lagi ini namanya semacam lampu untuk melihat sebesar mana dari letak wasirnya itu, letak dan besarnya volume dari wasir itu. Terus ini yang rigid, kolonoskopi yang tadi ini, sigmoidoskopi ini nanti dimasukkan sama. Tapi ini bedanya ini, tadi ini lampu. Kalau ini alatnya ini semacam selang. Dimasukkan ke dalam, melihat letak dari besarnya wasir itu tadi. Apakah butuh penanganan lebih lanjut dalam arti apa yang sebenarnya dipakai ke sini? Masih bisakah dengan laser atau udah harus tindakan operasi seperti itu ya. Kalau kolonoskopi beda tipis dengan ini. Ini bedanya, ini tadi selang, tapi ini dengan teropong. Untuk melihatnya itu sama, untuk melihat juga sebesar apa dan letak dari apa itu tadi, wasir itu tadi ya. Terus ini lanjut. Nah, ini diagnostik. Nah, biar orang Bapak Ibu tidak bingung saya mengaplikasikan dalam ini. Ini usus kita semua. Usus besar, usus 12 jari ya. Usus di dalam perut kita, seperti ini posisinya ya. Nah, inilah daripada akhir dari rektum namanya ya. Ini namanya
akhir dari kalau kita BAB. Nah, ini akhirnya. Nah, di sini rektumnya. Yang biasa, yang keluar nanti biasanya ini terpelintir namanya. Sampai keluar dari lubang anus kita itu. Kalau, mohon maaf ya, kalau kita selesai BAB, berarti kan anus kita itu tertutup. Kalau tuntas kita BAB Bapak Ibu, biasanya anus kita langsung tertutup. Tapi kalau kita nggak tuntas BAB, pasti kayak merasa ada terganjal. Udah? Nah, disinilah yang terganjal itu berarti sisa-sisanya masih ada. Nah, efek dari kita sering BAB terlalu lama, di sini di rektum kita itulah yang keluar nanti. Keluar. Itulah namanya jadi hemoroid eksternal, keluar dianya. Seperti kayak bisa nanti sebesar telur, kayak yang saya bilang tadi, telur ayam kampung, atau sebesar telur telur bebek bisa. Nah, ini yang keluar, terpelintir nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan dari sini, dari sigmoid colon ini. Nah, tadi ada kan ada namanya pemeriksaan penunjangnya rigid sigmoidoskopi. Nah, melihat di sinilah sigmoid columnnya ini. Ini yang di sini dilihat, dimasukkan ke sini. Sampai ke sini. Atau di sini kah posisinya dari wasirnya, atau di sini. Begitu ya. Tadi pemeriksaannya yang tadi. Nah, lanjut. Pengobatan hemoroid tergantung pada gejala serta tingkat keparahan. Dokter mungkin akan memberikan obat untuk mengurangi pembengkakan yang dapat dioles atau dimasukkan ke anus. Dokter juga akan menyarankan modifikasi gaya hidup seperti konsumsi makan tinggi serat, perbanyak minum air putih, tidak dianjurkan makan daging, makanan terlalu pedas dan asam, tidak mengejan terlalu keras, tidak duduk terlalu lama di toilet, rutin berolahraga, merendam anus di air hangat. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tergantung dari stadium hemoroidnya tadi atau wasirnya tadi. Nah, kalau pengobatannya, kalau tergantung pada gejala serta tingkat keparahannya. Nah, stadiumnya tadi kan udah tahu kita pembagiannya. Berarti sudah tahu kita pengobatannya. Yang mana kita berikan obat, yang mana kita wajib lakukan tindakan operasi. Nah, selain itu, dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi nyerinya. Contohnya di stadium pertama, tadi itu kan makanan tinggi serat. Nah, berarti kita tambahkan untuk mengurangi nyerinya, mungkin kita kasih obat untuk anti nyerinya, hanya obat. Nah, yang lainnya untuk mengurangi bengkaknya juga, mungkin ada obat tambahannya. Makanya kita harus mengingat stadium-stadiumnya. Mungkin orang Bapak Ibu enggak sekali dua kali merasakan rasa nyeri saat mau buang air besar. Pasti sudah semua kita rata-rata mengalami yang seperti itu ya. Nah, makanya kita dokter menyarankan modifikasi gaya hidup sehat. Tinggi tinggi serat, yang artinya harus makan buah, makan sayur, tapi jangan terlalu banyak makan sayur. Yang tinggi serat karena bisa jadi mengakibatkan susah BAB juga. Harus dibarengi minum air putih, ya. Terus tidak dianjurkan makan daging, makan terlalu pedas dan asam. Karena apa? Kalau ini terlalu banyak makan daging, kan daging itu seratnya, usus susah mengolah. Terlalu susah mengolah. Nah, lalulah penuh tadi usus kita itu. Jadi lengket di situ, numpuk di situ. Kalau terlalu banyak makan daging sama pedas, pedasnya itu mengakibatkan iritasi pada lambung. Makanya nggak disarankan terlalu banyak makan daging atau makan pedas atau asam, nggak diperkenankan. Terus tidak mengejan terlalu keras. Ya, seperti di awal saya bilang tadi, biasanya ini yang tidak ini pada bapak-bapak. Jarang kan ibu-ibu bawa HP kan ke kamar mandi. Siapa ayo bapak-bapak yang sering kamar mandi bawa HP sambil merokok? Nggak ada, mantap. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai bawa HP sambil merokok, nikmat saat BAB itu. Mungkin Bapak ini pernah ketawa, berarti akulah itu gitu ya. Tobat ya Pak, jangan. Hindari wasir. Karena akibatnya fatal. Seperti yang stadium 4 tadi, nggak bisa masuk lagi. Itu yang kita hindari ya. Terus rutin berolahraga sama merendam anus di air hangat. Itu yang stadium berapa tadi? Stadium 4. Kenapa harus direndam? Biar dia itu tidak mengakibatkan
infeksi. Jadi kalau kita dorong, kita masukkan boleh. Kalaupun tidak bisa terdorong lagi, setidaknya menghindari dari infeksi bakterinya. Jadi tidak menimbulkan ke atas lagi. Kan udah stadium 4 itu kan udah nggak bisa masuk lagi. Nah, menghindari infeksinya dan tetap di dubur kita itu. Berarti kita harus rendam pakai air hangat. Ya. Terus lanjut. Pengobatan hemoroidnya jika hemoroid interna sudah menimbulkan gejala seperti BAB berdarah atau benjolan yang keluar dari anus, maka tindakan medis mungkin dilakukan. Beberapa tindakan medis yang mungkin dilakukan adalah ligasi karet gelang. Nah, itu tadi, jika hemoroid interna yang di dalam tadi sudah nggak bisa lagi kita atasi dengan obat, ada caranya lagi ini. Ligasi karet gelang, skleroterapi, laser hemoroid, operasi hemoroid. Nah, ligasi karet gelang ini kayak diikat. Tahu kan tadi yang hemoroid interna itu, diikatlah itu biar tidak mengeluarkan darah lagi. Seperti biar di-stopkan, diikat. Jadi dia itu tidak meremes lagi, nggak mengeluarkan darah dari anus. Itulah artinya ligasi karet gelang. Itu diikat pakai karet gelang, tapi bukan karet gelang yang kita pakai hari-hari. Ada. Itu biasanya dokter bedah yang melakukan. Terus yang skleroterapi ini kan tadi hemoroid interna. Nah, disuntikkan obat. Itu untuk mengurangi bengkaknya. Sekaligus mengurangi nyeri dan perdarahannya. Itulah skleroterapi. Kalau laser hemoroid ini bentuknya udah dibilang lah ini terapi untuk semacam bedah, tapi menggunakan laser. Ini yang di laser lah ini, jadi mengurangi besarnya itu yang ini, pembengkakannya itu. Jadi dikecilkan dalam bentuk laser. Tapi ini udah bagian dari tindakan bedah yang dilakukan oleh dokter bedah yang berkompeten ya. Terus operasi hemoroid. Nah, operasi itu seperti yang saya bilang tadi, kalau hemoroidnya sudah sampai keluar. Nah, baru dioperasi sama dokter bedah. Mungkin diangkat, tapi dalam arti diangkat bukan semua langsung diangkat, perlahan. Ya, kalau langsung semua diangkat berbahaya juga, tapi perlahan. Dilihat nanti dari tingkat keparahannya ya. Terus bahaya hemoroid jika dibiarkan. Nyeri parah berlangsung lama atau kronis. Nah, kalau kita biarkan mungkin dalam arti nyerinya hemoroidnya belum keluar. Tapi kalau hemoroid eksterna sebenarnya lebih sakit daripada, sama-sama sakit sebenarnya, sama-sama nyeri. Tapi kalau yang eksterna itu lebih sakit. Karena apa? Udah di luar. Jadi salah duduk lama, salah berdiri lama. Nah, mengobatinya itu yaitu tadi, makan obat anti nyeri. Yang dokternya nanti yang meresepkannya. Ya, selain dari makan yang berserat. Terus yang ini prolaps rektum. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, rektum yang akhir dari anus kita itu tadi keluar. Ya, inilah keluarnya. Makanya saya bilang sebesar telur ayam kampung. Udah keluar. Ini tadi dibilang berarti udah stadium 4. Berarti itu harus butuh tindakan dari udah butuh operasi, tindakan dari dokter bedahnya. Itu prolaps sampai keluar dianya. Itu bukan langsung ini semua juga ini jangan salah orang Bapak Ibu. Enggak langsung dioperasi semua. Bertahap sambil diobservasi namanya. Ini butuh tindakan selanjutnya apa lagi. Begitu ya. Terus bahayanya lagi anemia defisiensi zat besi. Berarti makanan yang tinggi berserat mengandung zat besi. Kalau kita berarti kurang mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya, nah ini anemia jadinya. Anemia apa? Anemia zat besi, anemia defisiensi besi. Nah, berarti kita itu pentingnya kita makan sayur, buah. Jangan, tapi bukan berarti tidak memakan daging, bukan. Tetap kita memakan daging, tapi jangan yang namanya berlebihan. Strangulasa yaitu kondisi ketika otot di sekitar otot-otot anus menghambat atau bahkan memutus aliran darah ke jaringan hemoroid interna. Strangulasa itu ini yang tadi itu, jangan sampai otot-ototnya itu menutup, ya. Terus lanjut. Cara pencegahannya sama yang saya bilang tadi.
Perbanyak konsumsi makanan tinggi serat, hindari terlalu sering mengangkat beban berat, terus hindari kebiasaan duduk terlalu lama di toilet, serta mengejan terlalu keras saat buang air sama rutin berolahraga. Yang paling dipantangkan sebenarnya ini untuk bapak-bapak, persentasenya yang hemoroid ini lebih tinggi kepada orang dewasa, yaitu pada laki-laki. Karena apa ini? Ini sama ini. Terlalu sering kan laki-laki kan mengangkat beban berat. Terus ini terlalu santai di kamar mandi sambil merokok, sambil main HP. Udah, lalu lah ini. Nggak kuat lagi makan tinggi serat. Nah, itulah yang mengakibatkan wasir atau ambeien atau yang disebut juga dengan hemoroid. Ya. Tapi saya bilang ini dominan kepada orang dewasa, tidak menutup kemungkinan kepada anak-anak. Terkhusus anak-anak di bawah 6 tahun. Tapi itu kalaupun ada hemoroid atau wasir untuk anak-anak karena ada infeksi atau bawaan lahir. Atau juga dia itu ada infeksi saat dia, anak-anak kan rentan dengan diare nih. Mungkin karena salah makan diare. Tapi diare itu kan nggak berturut-turut, nggak lama. Makanya saya bilang tadi dominan ini persentasenya lebih banyak kepada orang dewasa daripada anak-anak. Kalau anak-anak persentasenya mungkin kalau ada 100% paling 30%, bahkan 20%. Karena itu tadi karena hanya dari infeksi saluran cernanya itu sama bawaan lahirnya, ya. Lagi. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan dengan sangat hormat. Baik Bapak dan Ibu, kami infokan juga hari ini kami punya 3 door prize untuk 3 penanya pertama yang mau bertanya. Berapa sih? Door prize-nya isinya tumbler, silahkan bertanya. Ya, satu yang Mas Jajang ya. Langsung aja Kak Dok? Boleh. Silakan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya mau bertanya terkait salah satu penyebabnya itu adalah mengangkat beban yang berlebihan. Nah, bagaimana penanggulangannya kalau misalnya untuk laki-laki ini yang sering nge-gym itu kan mengangkat beban ya. Itu kan sering terjadi kayak apa tadi wasir atau itu apakah kalau menggunakan sabuk atau belt pengaman saat gym itu bisa mengurangi karena itu kan di perut sedangkan yang terjadi tekanan kan di bagian rektum. Seperti itu aja. Makasih, pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan dulu sama bapaknya. Nah, makasih pertanyaannya. Nah, kalau yang masalah yang nge-gym ya, itu tidak masalah selagi dikasih pengaman. Kan usus kita itu dalam perut. Hanya rektumnya tadi kalau dia mengangkat beban berat yang Bapak bilangnya. Kalau selagi dikasih pengaman, dan kan nge-gym itu nggak tiap hari toh. Nah, ada waktunya. Terus dibalik ada waktunya, itu kan udah tahu porsinya. Kalau selagi kita mengkonsumsi makan tinggi serat, berarti minum air putih, bahkan disarankan tadi olahraga. Olahraganya bisa jadi kayak yang Bapak bilang tadi nge-gym boleh. Tapi sesuai dengan kemampuan kita lagi, balik ke diri kita masing-masing. Nggak mungkin kita mengangkat yang 10 kilo, padahal yang kita angkat hanya 5 kilo. Nah, itu yang sebenarnya yang membuat melebihi kapasitas. Tenaga kita hanya bisa mengangkat 5 kilo, tapi karena kita biar cepat selesai atau biar cepat sispek badan saya udah mengangkat yang 10 kilo bahkan yang 20 kilo, itu yang perlu kita hindari. Seperti itu ya Pak, selagi ada pengamannya dan sesuai dengan porsi kemampuan kita angkat, itu masih aman. Ya. Ada lagi Pak? Baik, ada lagi nggak yang ditanyain? Mungkin ibu-ibu hamil Bapak. yang pernah mengalami nggak kira-kira? Jadi Bu, saya tempat Pak ya, silakan boleh. Selamat siang. Saya Pak Agus. Mau nanya nih. Wasir itu jika terjadi, misalnya kita kerja jauh nih di hutan. Ya. Nah, pas di hutan itu terjadi wasir. Hal kiat-kiat apa yang kita lakukan untuk menanggulangi? Maksudnya kan jauh dari rumah sakit, untuk mereda gitu. Nah, sekian, terima kasih. Jadi tergantung lagi Bapak yang tadi saya jelaskan kan stadiumnya.
tingkatannya. Nah, mau Bapak tinggal di hutan sekalipun, kalau Bapak masih stadium pertama nih, contohnya nih stadium pertama, karena Bapak ini selama ini nggak tahu nih ada wasir. Memang udah tahu Bapak ada sakit saat BAB atau sembelit, udah tahu Bapak itu. Tapi Bapak ketepatan tinggal di hutan nih. Nah, kalau dia masih stadium pertama, masih bisa kita hindari. Yaitu tadi dengan minum air putih. Untuk mengurangi nyerinya, nah stop dulu bekerja. Jangan dulu duduk lama. Jangan jongkok. Udah, kalau Bapak sudah tahu ada Bapak punya hemoroid, jangan lagi ke hutan kalau udah stadium 4. Karena apa? Nah, itu yang kita hindari. Kalau sudah keluar rektum kita itu atau akhir dari usus besar kita itu, berarti butuh penanganan lebih cepat. Makanya hati-hati. Setiap yang BAB-nya sudah sakit dan keluar darah, segera cek ke dokter atau ke vaskes terdekat. Ke puskesmas boleh, ke rumah sakit boleh. Dah, jangan sampai udah stadium 3 nih, ke hutan, diri sendiri. Iya dong, iya kan? Betul nggak? Betul. Kalau sudah tahu ada tanda-tandanya, nah kalau udah ada tanda-tanda saya bilang tadi, keluar darah, nyeri, selalu mengejan sakit sekali. Nah, kenapa saya ini? Ini terulang, bukan cuma 1 kali, bahkan 2 kali. Mungkin udah makin sering. Mungkin kan kalau kita, mohon maaf lah Pak, kalau kita bangun tidur minum air putih 1 gelas, rasa BAB kita ada ya? Atau nggak pernah ya bangun tidur langsung merokok bapak-bapak? Atau mama ini, kalau bangun tidur langsung pegang piring, cuci piring gitu kah? Kalau pagi-pagi kalau disarankan harus minum air putih 1 gelas biar pencernaan kita lancar. Karena dari malam, kenapa dihindari makan tengah malam? Karena disitulah usus kita itu sama pankreas kita itu bekerja untuk mengolah makanan kita tadi yang udah kita makan malam untuk besok pagi dikeluarkan. Kalau udah ada riwayat BAB-nya nggak teratur, contohnya sekali BAB tunggu 4 hari, itu perlu dipertanyakan kenapa? Atau karena pola hidup saya yang kurang teratur kah? Atau karena Bapak itu yang stres kah? Mempengaruhi usus Bapak juga. Stres di kepala, stres juga di usus kita. Namanya itu stres ulcer namanya. Ya. Bukan kenapa ya tiba-tiba saya lapar atau asam lambung saya meningkat padahal aku makan teratur. Karena Bapak berpikir terlalu banyak. Makanya makan sesuai jam makan. Makan jam pagi, makan jam siang, makan malam. Jangan terlalu banyak jajan-jajan, ngemil-ngemil, makan yang pedas. Itu yang mempengaruhi usus kita itu nggak teratur mengeluarkan, berproduksi. Sama kayak mesin, kita masukkan nggak sesuai dengan tonnya, rusak kah mesinnya? Rusak kan? Nah sama, kita ini juga mesin lambung kita ini mesin, usus kita ini mesin untuk mengeluarkan gitu ya. Nah tinggi serat, makan buah, makan sayur. Bukan harus yang mahal kita makan. Ya, makan seadanya pepaya itu pun bagus, makan sayur pun bagus. Ya. Nah ada lagi? Ada apa pertanyaannya? Nah, udah. Satu penanya lagi Bapak dan Ibu. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Tadi bapak-bapak semua, ibu-ibu sekarang boleh. Oh iya. Terima kasih dok. Nama saya Inwati. Saya ingin menanyakan kalau misalnya sudah stadium 4 itu apakah bisa dioperasi atau apakah ada penanganan lain yang nanti akan dilakukan? Itu saja, terima kasih. Nah, stadium 4 ya? Iya, kalau sudah stadium 4 dok. Nah, kalau udah stadium 4 itu berarti tadi udah kayak prolaps uteri ya, prolaps rektum. Nah, kalau udah stadium 4 itu udah penanganannya udah harus ke dokter bedah. Karena itu kenapa? Itu udah harus operasi. Karena sudah menutup. Olehnya kan udah nggak bisa lagi masuk dengan sendirinya. Nggak bisa lagi kita bantu. Bisa itu masuk ya harus kita potong. Berarti tindakan yang lebih lanjut yaitu operasi.
Itu kalau stadium 4. Makanya jangan sampai kalau udah hemoroid tahu kita ada wasir, jangan sampai ke stadium 4. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah jelas ya Bapak dan Ibu ya. Kalau masih ada yang bingung lagi hemoroid atau ambeien itu yang kayak gimana, itu gampangannya di daerah anus ya dok ya. Jadi tempat keluarnya kotoran kalau kita lagi buang air besar. Nah di situ kalau terasa sakit pas kita mencuci buang air besar itu kan terasa. Kalau ada benjolan, nah itu ya dok ya. Terasa. Tinggal nanti benjolannya besar atau kecil, biasanya semakin besar semakin sakit ya dok. Itu ya Bapak dan Ibu yang kalau masih bingung ambeien itu di mana letaknya, wasir itu di mana letaknya itu. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Bakri. Ya, kalau tidak ada, oh ya mohon izin door prize-nya mungkin tadi Bapak Ibu yang bertanya siapa ya? Silakan. Pergi pula. Iya langsung aja. Biar. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Dokter Linda ada pesan yang mau disampaikan lagi, closing kira-kira kesimpulannya ya. Nah kesimpulannya itu tadi Bapak Ibu, semakin kita menjaga diri berarti kita terhindar dari suatu penyakit. Jangan BAB biasa mah 4 hari nggak BAB, biasa aja nggak apa-apa kok, jangan. Karena apa? Itu berarti menimbulkan penyakit, berarti setiap yang tidak normal menimbulkan penyakit. Jangan yang selama ini biasa kok, nggak BAB seminggu, nggak kenapa-kenapa. Iya sekarang nggak kenapa-kenapa. Mungkin setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun kemudian baru muncul. Itu yang perlu kita hindari ya. Jadi kalau setelah mendengarkan dari pemaparan saya, terima kasih sudah mendengarkan. Setidaknya sedikit banyaknya ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi nanti ke teman-temannya bisa, saya sakit loh, sembelit loh, mau BAB. Saya kemarin mendengarkan pemaparan dari dokter, berarti ini perlu penanganan lebih lanjut. Ayo konsultasi ke dokter, ya. Nah, sekianlah pemaparan saya buat hari ini. Jika ada kata